La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kata pantas yang kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah di tempat ini, dan juga terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah hadir di. Dan kami informasikan bahwa insya Allah di Masjid Al-Muhajirin nanti malam akan diadakan. Kami mengundang kepada para jamaah yang ada luang waktu untuk sama-sama kita hadir di masjid ini. Adapun yang menyampaikan tausiah yaitu Bapak Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Jailani, dan juga kami bersama. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat yang mewakilinya, Bapak Haji Sulaiman, Bapak Ustadz Fahidi, menghormati Kelurahan Makassari, yang kami hormati Ketua Pengurus dan Jamaah DKM Makassari, dan yang kami hormati kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghabiskan waktu, saya akan bicara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, pembacaan kalam ilahi atau tausiah rabbani yang tadi. Kemudian sambutan yang kedua telah disampaikan oleh Bapak Ahid Wahidin. Kemudian acara yang keempat, tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau telah berada di tengah-tengah acara yang tengah berbentuk. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita masuki acara yang pertama. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian acara yang kedua, pembacaan yang akan dibacakan oleh adik kita Ananda Fauzia Hanifah Ahmad. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la
tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa'asabahu wabilu fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Fauzia Hanifah Ahmad yang telah membacakannya sejarah Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 260 sampai dengan 264. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan akan mendapatkan taufik hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim fi surah Fussilat al-ayah 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah, Ketua Orkomnas Bapak Haji Iman Sulaiman, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Al-Muhajirin Bapak Ustaz Akib Awaludin beserta jajarannya, para asatidz. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Semua yang kita miliki untuk beribadah sebagai bagian dari bekal yang harus kita persiapkan. Mempersiapkan diri, mempersiapkan setelah mati, dan mempersiapkan diri nanti bagaimana kondisi yang kita akan alami setelah kematian itu. Terakhir,
Poin yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah kiat agar kita senantiasa terus bisa beramal. Bapak Ibu, singkat saya ingin sampaikan karena keterbatasan waktu. Ada 5 syarat yang harus kita penuhi agar kita diberikan kekuatan istiqomah dalam beramal. Harus ini kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan kekuatan keistiqomahan dalam kita beramal. Agar kita terus bisa beramal, maka 5 syarat ini harus kita penuhi. Yang pertama, pahami dan amalkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. Kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat bunyinya apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sederhana bukan? Ringan diucapkan, tetapi tidak sederhana yang kita pahami. 2 kalimat syahadat yang kita selalu ucapkan adalah 2 kalimat syahadat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya tidak kurang dari 13 tahun di kota Mekah. Ingat, 13 tahun Rasulullah tanamkan 2 kalimat syahadat kepada para sahabat, sehingga kemudian lahir sahabat-sahabat hebat sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lain, karena mereka diajarkan 2 kalimat syahadat tidak kurang dari 13 tahun. Kalau kemudian 2 kalimat syahadat ini kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan baik dan benar, maka 2 kalimat syahadat inilah yang akan mengantarkan kita memiliki kekuatan istiqomah untuk selalu beramal. Dalam surah Ibrahim ayat 27, Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memberikan kekuatan iman kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan kaul yang kokoh. Para ulama tafsir mengatakan bil qawli tsabit yakni bil kalimat tauhid syahadatain. Dengan 2 kalimat syahadat inilah Allah akan memberikan kekuatan iman pada diri orang-orang beriman di dunia, dalam kehidupan dunianya. Maksudnya apa? Dalam kehidupan dunia, Allah akan gemarkan selalu orang-orang yang memiliki keistiqomahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berat untuk melakukan kebaikan, itu bertanda istiqomahnya ada. Seperti bapak-bapak pagi-pagi, alhamdulillah tidak berat, namun lalu kemudian melangkahkan kakinya di Masjid Al-Muhajirin. Allah gemarkan, Allah senangkan kepada diri kita untuk beramal soleh. Itu menunjukkan bahwa Allah ingin memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Tapi kalau malas, berat, apalagi berani melanggar, itu artinya Allah jauhkan diri kita dari kebaikan-kebaikan di dunia wa fil akhirah. Dan juga Allah akan memberikan kekuatan istiqomah di dalam kehidupan akhiratnya. Maksudnya di dalam alam barzahnya, orang-orang yang memiliki kekuatan istiqomah akan dimudahkan oleh Allah untuk menjawab 5 pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, mari kita dalami, kita pelajari 2 kalimat syahadat itu dengan baik dan benar, berusaha untuk kemudian mengamalkannya. Ya. Syarat yang kedua, senantiasa menjadikan Al-Quran menjadi bacaan harian. Kalau kita ingin mendapatkan kekuatan istiqomah dari Allah untuk kemudian terus bisa beramal dalam hidup ini, maka yang harus kita lakukan adalah jadikan Al-Quran menjadi bacaan dan wiritan harian. Baca Al-Quran sebelum yang lain, Pak. Ya, sebelum kita sibuk dengan baca-bacaan yang tidak jelas, isi dulu
diri kita ini dengan bacaan Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang akan bisa memberikan kekuatan istiqomah dalam diri kita. Ada nih satu pertanyaan dari orang kafir yang direkam oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 32. Apa kata orang kafir? Kenapa sih Al-Quran mesti harus diturunkan selama berapa tahun, Pak? Al-Quran itu diturunkan 23 tahun, 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Kenapa sih kata orang kafir mesti Al-Quran itu turun 23 tahun? Kenapa nggak sekaligus saja? Jadi Lauhil Mahfuz turun ke bumi 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 1.027 huruf, 1.027.000 huruf Al-Quran. Kenapa tidak sekaligus saja diturunkan? Kenapa mesti harus berangsur-angsur, berlama-lama? Surah yang pertama kali turun surah apa? Al-Alaq, Iqra, ayat 1 sampai 5. Setelah itu berapa tahun kemudian turun? Surah Al-Mudassir, Al-Muzammil, 3 tahun. Artinya 5 ayat inilah yang kemudian diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Iqra Ismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. 3 tahun tidak lagi kemudian turun wahyu. 5 ayat yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Baru kemudian 3 tahun turun Al-Muzammil, Al-Mudassir, dan seterusnya sampai kemudian lengkap Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Tadi itu ayat terakhir surah Al-Maidah diturunkan. Ya. Kira-kira jawabannya apa, Pak? Jawab tuh pertanyaan orang kafir, Bu. Kenapa sih Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Mesti harus memakan waktu 23 tahun. Kira-kira jawabannya apa? Ayo. Silakan. Bapak Ibu. Saya minum. Yang bisa jawab ada hadiah dari Ketua DKM. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Orang-orang kafir itu berkata, kenapa sih Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Jawaban langsung dijawab oleh Allah, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Kami turunkan Al-Quran selama 23 tahun, kata Allah, agar supaya Al-Quran itu memberikan kekuatan pada jiwa Muhammad. Supaya Nabi tabah, kuat menghadapi cemoohan, intimidasi dalam berdakwah di hadapan kaumnya, kaum kufar Mekah. Supaya Nabi kuat dan para sahabat juga kuat, maka Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Nah, kalau hari ini Al-Quran sudah lengkap, Bapak Ibu, ya, sudah ada 30 juz di depan kita. Tinggal kemudian kita mau tidak membacanya. Ya. Jangan cari bacaan yang lain, Bapak Ibu, dalam hidup ini. Kalau kita ingin sukses dunia akhiratnya, kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa, jangan jauh dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kata Nabi menegur para sahabat, Bapak Ibu, saking antusiasnya sahabat membaca Al-Quran, banyak di antara mereka yang khatam kurang dari 3 hari. Banyak di antara sahabat yang kurang dari 3 hari sudah khatam Al-Quran. Itu artinya sehari 10 juz. Banyak di atas itu. Lalu kemudian Nabi katakan, jangan kurang dari 3 hari, tapi jangan lewat dari 1 bulan. Itu artinya harus kita baca Al-Quran minimal sehari 1 juz. Kalau kita ingin tahu
iman kita, takwa kita dalam kondisi baik-baik saja, maka ukurannya adalah mampukah kita membaca Al-Quran sehari 1 juz. Kalau kurang dari 1 juz, iman kita bermasalah. Tapi saya yakin kalau jamaah berkomas ini insya Allah ya Fadi ya, insya Allah nih kalau baca Al-Quran minimal 1 juz ya, beres. One day, one juz. Ya, alhamdulillah ada upaya juga dari teman-teman saya, ya, para kepala sekolah di Bekasi. Saya tinggal di Bekasi, di Kabupaten Bekasi. Saya mengajar sebagai guru PNS. Ada grup one day, bukan one day one juz, one week one juz. 1 minggu 1 juz. Tapi saya dukung aja udah daripada tidak sama sekali. Itu alhamdulillah terus berjalan. Itu kepala sekolah SMK negeri sekabupaten menjadi 1 grup bikin one week one juz. Inilah kondisi umat kita. Ya, minimalnya mestinya kita harus berupaya yang terbaik. Bapak Ibu, saya selalu pesan, lakukan amalan, nggak usah yang macam-macam, tapi lakukan amalan yang jarang orang lakukan. Nggak usah yang ya macam-macam. Misalnya membaca Al-Quran, yang jarang dilakukan orang apa? Khatam sehari atau sehari 5 juz, jarang nggak? Ada nggak di sini jamaah? Sehari 10 juz ada nggak? Lakukan itu Bapak Ibu untuk membedakan diri kita dengan umat yang lain, dengan manusia yang lain nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Ada 1 amalan yang kita banggakan di hadapan Allah yang jarang orang lakukan. Ambil saja baca Al-Quran, tapi sehari 10 juz. Aman itu insya Allah. 24. Nah, saya nggak kuat baca Quran Pak Ustaz. Oke, puasa. Yang orang jarang lakukan puasa apa? Puasa sunnah, puasa Daud. Lakukan itu. Yang bisa kita banggakan di hadapan Allah nanti. Ya, saya nggak bisa puasa, nggak kuat. Oke, cari yang lain. Tahajud tiap hari, tiap malam 11 rakaat. Insya Allah itu jarang lakukan. Oh, nggak kuat lagi. Apa dong yang kuat? Oh, sedekah aja infak. Sekali infak 5 juta. Jarang orang lakukan. Setiap subuh 5 juta. Ini muhajirin kaya. Subhanallah. Jadi lakukan sesuatu yang jarang orang lakukan. Itu yang akan bisa kita banggakan di hadapan Allah. Ya. Jadi itu jawaban Allah kepada pertanyaan orang-orang kafir, mengapa Al-Quran tidak sekaligus diturunkan? Supaya Al-Quran itu memberikan kekuatan istiqomah. Jadi kalau kita kuat baca Al-Quran sehari 1 juz, apalagi lebih dari itu, insya Allah kita akan kuat menghadapi permasalahan hidup ini. Kalau dulu masalah yang dihadapi oleh Nabi adalah masalah dakwah, hari ini dakwah nggak ada masalah. Kita bisa berdakwah di mana saja, ceramah di mana saja, ya. Tapi masalah hidup dari hari ke hari terus bertambah. Ya. Apa masalah hidupnya, Bu? Ibu-ibu terutama nih, harga naik terus. Ya. Bapak-bapak apa masalahnya? Insya Allah kalau kita kuat baca Al-Quran semuanya kita akan bisa atasi. Itu janji Allah. Maka jadikanlah Al-Quran itu menjadi bacaan harian dan wiritan harian. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, saya percepat. Pastikan diri kita berada di lingkaran orang-orang baik dan soleh. Kalau ingin kita mendapatkan kekuatan istiqomah dalam beramal, pastikan dalam setiap hidup kita berada di komunitas orang-orang baik. Seperti bapak-bapak ini,
orang-orang baik. Kita mesti harus ada di lingkaran mereka. Kenapa? Karena pada saat kita lupa, yang namanya manusia, al-insan ma'alul khata' wa nisyan. Manusia itu memang disebut manusia karena sering lupa, sering salah. Kalau kita lupa dan salah, kira-kira yang bisa ingatin siapa? Orang-orang baik, teman-teman dekat kita yang baik, yang soleh. Ente kemarin hari Minggu Ahad kemana sih? Kok gak hadir di Muhajirin? Yang negur itu orang soleh. Jangan pernah mengharapkan teguran dari orang-orang soleh yang gak pernah naik ke masjid, gak pernah hadir majelis taklim. Maka perbanyak komunitas itu, dan insya Allah kita akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat bersama mereka. Wa idzan nufusu suwijat. Apabila jiwa itu disatukan, nanti pada hari kiamat Bapak Ibu kita akan dibangkitkan. Dengan siapa kita bergaul hari ini, dengan siapa kita bermuamalah hari ini, dengan siapa kita bekerja sama hari ini, termasuk dalam dunia politik. Kalau kita kerjasama dengan orang kafir, maka kita nanti akan dibangkitkan bersama mereka. Tapi kalau kita dekat dengan orang soleh, para kiai, para habaib, para asatidz, para duat, insya Allah kita akan bersama mereka dibangkitkan. Teman soleh itu bisa memberikan syafaat, Bapak Ibu. Maka perbanyak teman-teman yang soleh. Ya, Pak soleh, namanya juga soleh, insya Allah soleh orangnya. Itu kan motivasi orang tua. Kenapa diberikan nama soleh? Jadi itu doa, nama itu doa. Ya. Nama saya Sahdan. As-Subhi itu nama ayah saya. Saya lahir waktu subuh. Gitu. Kenapa kan Sahdan As-Subhi? Syahadan itu kan syahada, ya syahadan, satu kesaksian. Ya. Nama saya pendek, kalau ijazah itu Sahdan, Pak. As-Subhi itu tambahan. Ya. Makanya kemudian saya bercita-cita, ntar kalau saya punya anak, saya kasih nama panjang-panjang. Ada 7 anak saya sekarang. Ya. Alhamdulillah baru 7 Pak ini, baru 7. Ya. Saya nggak punya target, dikasih alhamdulillah. Baru 7. Ya, dari 1. Ya, dari 1. Ya, ya masih penjajakan yang terbanyak. Atau mungkin cukup 1 juga. Ya, jadi 7 alhamdulillah, dan anaknya namanya panjang-panjang. Anak pertama sekarang tahun ini masuk kuliah. Ya, namanya Muhammad Fatih Yaul Haqsyah. Yang kedua, cewek Ustazah Khalisatun Nisa di pesantren Cirebon. Yang ketiga Muhammad Yahya Firdausyah. Sekarang hafal 11 juz Al-Quran, kelas 2 SMP. Ya, yang nomor 1 sudah 17 juz hafalannya. Yang nomor 4 Muhammad Yazid Mubaraksyah, kelas 4 SD, sudah 2 juz hafalannya. Ya. Kemudian yang kelima Muhammad Fawzul Qarnainsyah, baru masuk PAUD. Kemudian yang ke-6 cewek lagi yang kedua, namanya Balkis Maulidi Nazir. Dan yang ke-7 bukan yang terakhir, Muhammad Akmal Zalfarsyah. Jadi sekali lagi, pastikan diri kita berada dalam lingkaran orang-orang baik kalau kita ingin mendapatkan kekuatan istiqomah. Yang keempat, syarat yang harus kita penuhi adalah lakukan amal itu secara lazim, terus menerus, kontinu, walaupun keadaannya sedikit. Nabi katakan dalam hadisnya, ahabbul a'malu ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan dilakukan terus menerus sekalipun kadarnya sedikit, tapi terus menerus baca Quran sehalaman, 2 halaman, 3 halaman tiap hari, daripada membaca Al-Quran sekali khatam setelah itu ditaruh di tempat yang aman, tidak pernah lagi disentuh itu Al-Quran. Tapi tentu Bapak Ibu, Allah akan lebih suka kalau kita melakukan amal itu terus menerus dalam kadar yang banyak. Membaca Al-Quran 1-2 halaman sehari terus menerus,
maka akan terkalahkan dengan kita membaca Al-Quran 1 juz sehari terus menerus. Itu Allah lebih cinta. Terakhir, syarat yang kelima, agar kita diberikan kekuatan istiqomah dalam beramal, jangan pernah remehkan doa. Berdoalah selalu, mintalah kekuatan istiqomah kepada zat yang memiliki kekuatan itu. Siapa? Allah. Maka berdoalah selalu doa-doa yang diajarkan Rasulullah dan yang diajarkan Allah. Doa yang diajarkan Rasulullah diantaranya apa? Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Tuhan yang memutar balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini doa mesti harus kita selalu mohonkan kepada Allah agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan, dalam beramal. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau doa yang diajarkan Allah dalam surah Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hatiku ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepadanya. Itu kita mohonkan kepada Allah. Ini kadang-kadang kalau doa minta apa sih Pak? Hah? Minta duit mulu, minta sehat, minta umur panjang. Memang berapa panjangnya? Minta berapa panjangnya Pak umur? Mau 100 tahun? Nyusahin orang. Minta aja umur yang barokah, umur yang berkah. Nabi saja diwafatkan berapa umurnya? 63 tahun Nabi itu wafat. Itu umur yang masih produktif Bapak Ibu. Jadi kalau kita diwafatkan oleh Allah, minta dalam umur yang masih produktif. Umur 63 tahun. Ini sudah ada nggak yang 62 11 bulan? Siap-siap. Ya. Baik. Jadi itu jangan pernah remehkan doa. Doa selalu kepada Allah agar diberikan kekuatan. Nah, apabila 5 hal ini kita jalankan, lalu Allah berikan kekuatan istiqomah, apa yang Allah janjikan dalam surah Fussilat ayat 30 akan menjadi sebuah kenyataan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu kemudian dengan ucapannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan mengutus malaikat untuk membisikkan 3 hal. 3 hal yang akan dibisikkan oleh malaikat kepada mereka yang memiliki istiqomah. Kapan? Di saat mereka mengalami sakaratul maut. Pada saat kematiannya dibisikkan oleh malaikat. 1 bisikannya, Allah takhafu, jangan kamu takut, kata malaikat. Jangan kamu takut dengan masa depan akhiratmu. Akhiratmu cerah, bahagia kamu di akhirat nanti, kata malaikat kepada mereka yang memiliki keistiqomahan. Lalu dibisikkan yang kedua, wala tahzan, jangan kamu sedih. Jangan kamu sedih dengan dunia yang akan kamu tinggalkan. Jangan kamu sedih dengan anak istri yang akan kamu tinggalkan. Bahkan jangan kamu bersedih dengan utang yang kamu tinggalkan. Semua itu akan mendapatkan jaminan dari Allah. Yang luar biasa bisikan yang ketiga Bapak Ibu, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai hamba yang senantiasa istiqomah, kata malaikat, Allah sudah menyiapkan tempat tinggalmu berupa surga. Subhanallah. Mau masuk surga? Kapan? Baik, pada kali ini dan singkat setelah ini saya ada acara lagi. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau ada diskusi ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri pertemuan subuh ini dengan kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatan kita yang pertama, semoga acara ini diberkahi. Semoga keluarga besar Perkomnas diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, keharmonisan,
Semoga generasi-generasi kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Wabil khusus kita mohonkan doa kepada Bapak Haji Budi Prano. Beliau pembina Perkomas, masih dalam keadaan kritis. Semoga wasilah doa kita semua pagi ini mengantarkan kesembuhan beliau. Semoga penyakitnya diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita niatkan pada seluruh jamaah yang barangkali dalam pagi ini kurang sehat, semoga mereka disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الملك ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukurlah pada Ustaz Haji Syahid Asyidin Islami yang telah memberikan ceramah kepada diskusi dan pokoknya firman-Nya. Semoga beliau sampaikan pada sekalian sidang yang sudah saya. Amin ya rabbal alamin. Ya, muhajirin takbir. Allahu Akbar. Merdeka.
Muhajirin takbir. Ketua DKM Forkomas takbir.